في كل حال
من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبيه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف إلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف إلى شيخنا ورب أرواحنا كيهدي الدين بالجهد والخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سعيد بن محمد باشد والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضرمي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Bacaannya wa innama ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama lam yanzuru
likaunil fasdi wal hijamati bifi'lihi li'anna ad-darurata fi dhalika aqwa minha fi dami nahwil burghuthi wa asrid dumali walau marata nahwal qamlati baina asabihi fal aqrabu adamul afwi likathrati mukhalatati dami lil jildi bila daruratin bi khilafi qatliha bi ghairi marthin walau ra'afa fi sholati lam tabtul wa in lawwatha badanahu ma lam yaqtur wa la yu'fa an jildil burghuthi wa nahwihi mimma la nafsa lahu sa'ilatun fi badanin wa la thawbin walau bi Makkah wa nahwiha ayyama ibtilaihim bidhubabi wa afta bil afwi fihi al-hafizu ibnu hajarin hina idin was-si'banu wa jildul qamlati yu'fa anhuma fi tadaifi al-khiyatati illam ya'lam bijildil qamli li'usri taftishi thawbi lidhalika kulla waqtin wa fil qala'idi walau daraba hayyatan aw aqraban fa kharaja minhu ma'un fi hayatiha fahuwa tahirun kalahmihi hayyan wa bayyantu fil asli an fatwa ibni hajarin anna huzalal lahmi al-mubni tahirun kallahmi wa in qarba min launid dami fa in tahaqqaqa annahu muratahu aw sufratahu min ad-dami alladhi ala al-lahmi fa huwa najasun lakin yughfa anhu wa amma ma taqatara minal kabidi mimma yushbihu ad-dama ba'da syawaiha fatahirun aw qablahu fa in kana bilaunid dami fanajasun wa illa fala wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Masih lanjutan yang kemarin ya Bu ya. Kalau seandainya ada orang yang mencetin jerawatnya atau ada orang yang sengaja mencetin bisulnya,
atau ada orang yang sengaja dia mitesin putu ya Bu ya. Nah ini bagaimana hukumnya? Darah yang keluar dari bisul, dari jerawat, dari kutu yang di kepala yang dipitesin, itu kalau seandainya sedikit saja maka dihukumkan najisnya dimaaf ya. Misalnya ibu bisulan, kemudian pas lagi sholat bisul ibu pecah sendiri. Nah kalau yang pecah sendiri darahnya mau sedikit mau banyak hukumnya adalah najisnya dimaaf ya Bu ya, yang kemarin ya. Nah sekarang adalah pembahasannya ibu jerawatan atau bisulan di badan ibu, kemudian pas ibu lagi sholat itu bisul jerawat ibu pecahin ya Bu ya. Tangan ibu iseng geremet, kemudian ibu pecahin, keluar darah. Bagaimana hukum darah yang keluar ibu sengaja-ngaja pecahin itu bisul atau jerawat? Maka dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, darah yang keluar apabila sedikit sebab ibu sengaja-ngaja pecahin bisul atau jerawat tadi, maka dihukumkan dimaaf. Jelas ya? Jadi sembahyang ibu bagaimana hukumnya Bu? Sah nggak Bu? Sah tuh. Kenapa demikian? Sedikit saja dari darah bisul atau jerawat yang ibu sengaja-ngaja pecah ya Bu ya, atau pecahin. Jelas ya Bu ya? Jadi ingetin ya Bu ya, kalau nggak sengaja ibu pecahin, kemudian dia pecah sendiri, keluar darah sedikit banyak, maka hukumnya najisnya dimaaf. Ibu lagi sembahyang, maka sembahyang ibu dihukumkan sah. Tapi kalau seandainya jerawat bisul ibu yang pecahin secara sengaja, ibu pecahin jerawatnya atau bisulnya, keluar darah. Kalau sedikit darahnya yang keluar, maka hukumnya najisnya najis yang apa Bu? Yang dimaaf. Sembahyang ibu hukumnya bagaimana Bu? Sah tuh. Ibu jerawatan muka ibu pecahin jerawat di muka ibu, lagi sembahyang Bu ini. Keluar darah sedikit doang, bagaimana hukumnya? Najis yang dimaaf kalau sedikit doang darah dari yang sengaja-ngaja jerawat yang ibu pecahin tadi. Nah, ibu lagi sembahyang ibu bagaimana hukumnya? Dihukumkan sah. Jelas ya Bu ya? Wa innama lam yanzuru li kaunil fasdi wal hijamati bi fi'lihi. Dan sesungguhnya para ulama tidak melihat keadaan sangrai ditoreh ya Bu ya, fasad dibilangnya itu, wal hijamati bekam ya Bu ya. Kalau yang sering bekam ya Bu ya, kalau fasad udah agak jarang ini. Bi fi'lihi dengan perbuatannya. Kan kalau orang dibekam atau difasad berdarah nggak Bu? Berdarah kan? Tapi bukan darah yang dari dalam tubuh kita, bukan. Itu disebut dengan darah kotor atau darah toksin, darah yang ada di permukaan atas kulit. Itu nggak bahaya, memang harus dikeluarkan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya tidak ada bekam, maka dikhawatirkan manusia semua akan binasa. Jadi alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, ada hukum sunnah dalam syariat Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan kita untuk apa Bu? Untuk berbekam. Nah, orang fasad atau orang hijamah berbekam itu ada keluar darahnya dengan perbuatan yang secara sengaja. Para ulama tidak melihat, tidak memandang hal tersebut, darah yang keluar. Li'anna ad-darurata fi dzalika aqwa minha fi dami nahwil murghuzi. Karena kedaruratan pada hal tersebut lebih kuat daripadanya pada darah yang seumpama kutu, wa asrid dumali, dan pada darah yang keluar seumpama dari jerawat ataupun bisul. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau darah dari bekam, darah dari fasad, itu para ulama tidak memandang, tidak membahasnya. Artinya apa? Dihukumkan tidak najis ya Bu ya. Misalnya ibu bekam, kemudian kan keluar darah ya Bu ya. Nah, itu darah ibu lagi sembahyang masih keluar misalnya. Bagaimana hukumnya? Darah dari fasad atau dari hijamah bekam itu dihukumkan para ulama tidak menghukumkan najis ya Bu ya. Jelas ya Bu ya?
Jadi bedakan ya Bu ya, antara darah bisul, darah jerawat dengan darah kutu ya Bu ya. Darah bekam, darah fasad, para ulama tidak memandangnya, maka dihukumkan tidaklah menjadi najis. Jelas ya Bu ya? Walau marasa nahwal qamlati baina asabihi, kalau seandainya ada orang yang mitesin seumpama kutu bangsat ya Bu ya, baina asabihi, di antara jari-jarinya, ada orang di antara jari-jarinya ada kutu-kutu bangsat, kemudian sama dia dipitesin semua, dimatiin semua itu kutu bangsat yang ada di antara jari-jarinya. Ini bagaimana hukumnya? Fal aqrabu adamul afwi, maka pendapat yang paling dekat adalah hal itu darahnya tidak dimaaf. Misalnya ibu lagi bersihin kasur ya Bu ya, kemudian kan banyak apanya Bu tuh? Bangsatnya Bu ya. Nah, bangsat itu sampai ke tangan ibu, ke sela-sela jari ibu. Nah, ibu pitesin, ibu matiin, darahnya keluar dari bangsat-bangsat itu yang sangat banyak, yang ada di antara jari-jari tangan ibu. Itu darah yang keluar bagaimana? Hukumnya adalah tidak dimaaf. Ibu kalau pengen sholat, pengen sembahyang, wajib untuk mencuci darah tersebut terlebih dahulu. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau ibu langsung sembahyang, sah nggak sembahyang ibu? Nggak sah tuh. Kenapa demikian? Darah dari bangsat, kutu-kutu bangsat yang tadi ibu pitesin di antara jari-jari tangan ibu dihukumkan adalah tidak dimaaf. Kenapa demikian tidak dimaaf hukumnya? Likathrati mukhalatatid dami lil jildi bila daruratin, karena banyaknya bercampur darah dengan kulit tanpa dalam keadaan darurat. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau ada kutu bangsat di antara jari-jari tangan ibu, kemudian ibu pitesin, keluar darahnya, maka darah yang keluar dari kutu-kutu bangsat yang ada pada dihukumkan adalah tidak dimaaf. Bi khilafi qatliha bi ghairi martin, lain halnya kalau dibunuh tapi nggak diremukin. Bisa nggak Bu? Ibu ngebunuh bangsat tapi nggak diapain Bu? Nggak diremukin, nggak dipites, bisa nggak Bu? Bisa. Kalau yang bisa itu. Cuma ibu tepok doang, sampai nggak keluar apanya Bu? Darahnya. Ini bagaimana hukumnya? Kalau yang seperti itu tidak meremukkan dari tubuh bangsat, maka dihukumkan hukumnya adalah tidak apa-apa dan tidak menjadi najis. Jelas ya Bu ya? Kan suka nggak Bu? Ibu gituin nyamuk tapi pas ibu tepok nggak keluar darahnya Bu? Suka nggak Bu? Tapi jarang ya Bu ya. Yang sering kan kalau tepok nyamuk pasti ada apanya? Darahnya itu. Tapi kadang-kadang pas kita tepok nyamuk, itu nyamuk tidak ada apanya? Darahnya. Nah, yang seperti ini dihukumkan oleh para ulama tidak menjadi najis. Kenapa demikian? Karena tidak keluar apanya Bu? Tidak keluar darahnya. Jelas ya Bu ya? Walau ra'afa fis sholati, kalau seandainya ada orang yang mimisan pas lagi sholat, ibu mimisan, sholat asar, ibu keluar darah dari hidung, yang dibilang mimisan ya Bu ya. Ini bagaimana hukum sholat yang sedang ibu kerjakan? Lam tabtul, hukum sholatnya dihukumkan tidak batal. Pas ibu lagi sembahyang asar, keluar darah dari hidung ibu, mimisan ya Bu ya. Sholat ibu bagaimana hukumnya? Sholat ibu dihukumkan tidak batal. Terusin Bu sembahyangnya tuh. Wa in lawwasa badanahu ma lam yaqtur, sekalipun sudah mengotori badannya selama nggak banyak. Kalau banyak batal Bu tuh. Kalau seember batal. Kalau sedikit doang nggak batal. Mimisan sedikit doang keluar dari hidung ibu lagi sholat, maka sholat ibu dihukumkan sah ya Bu ya, nggak batal ya, selama tidak banyak darah mimisan yang keluar tersebut. Jelas ya Bu ya? Kan suka demikian ya Bu ya, pas lagi sembahyang mimisan. Ini kalau ada orang yang lagi haji umrah ya Bu ya, seringnya Bu ya, kan di sana kan panas banget luar biasa ya Bu ya.
Kan orang kita kan suhunya paling tinggi 38 ya Bu. Di Jakarta itu paling tinggi berapa? 38 derajat. Di sana bisa 45, bisa 47 sana Bu tuh. Makanya orang-orang Indonesia yang haji umroh yang nggak kuat fisiknya suka apa Bu? Keluar mimisan. Pas lagi sholat keluar tuh mimisan dari hidungnya. Nah itu bagaimana hukumnya? Dihukumkan adalah tidak batal sholatnya, tapi dengan catatan selama mimisan tersebut darahnya tidak banyak. Jelas ya Bu ya? Wala yu'fa an jildil burhuthi wa nahwihi, dan tidak dimaaf dari kulit kutu kepala dan seumpamanya, mimma la nafsa lahu sa'ilatun fi badanin wala thawbin, dari hewan yang darahnya tidak mengalir. Tidak dimaaf di mana? Tidak dimaaf di badan, tidak dimaaf di baju. Walau bi Makkah, sekalipun ada di kota Mekah Al-Mukarramah, wa nahwiha, dan selain kota Mekah Al-Mukarramah. Kapan? Ayyama ibtilaihim bidzubabi, pada waktu hari-hari banyaknya hari tersebut di kota tersebut akan laler. Misalnya banyak laler, kemudian nemplok di baju ibu, nemplok di badan ibu. Ini bagaimana hukumnya? Kalau seandainya sampai ada laler yang mati di baju ibu misalnya, atau laler yang mati di badan ibu, lagi banyak laler misalnya Bu ya, di sebuah daerah, sebuah kota, ibu lagi sembahyang, tahu-tahu ada laler mati di mukena ibu. Nah ini bagaimana hukumnya? Dihukumkan dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pendapat yang pertama, kulit daripada laler tersebut dihukumkan najisnya tidak dimaaf. Artinya bagaimana? Sembahyang ibu bagaimana hukumnya Bu? Sah Bu? Enggak, batal tuh. Kenapa demikian? Karena najisnya najis yang apa Bu? Yang tidak dimaaf. Jelas ya Bu ya? Jadi kulit daripada kutu atau daripada laler, sekalipun dia itu adalah pada hari-hari yang sangat banyak, pada musimnya, musim laler sangat banyak, pas ibu lagi sembahyang nemplok laler di mukena ibu, mati terus. Ini bagaimana hukumnya? Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, maka dihukumkan pendapat yang pertama, najisnya najis yang tidak dimaaf. Artinya bagaimana? Sholat ibu dihukumkan batal, tidak sah. Jelas ya Bu ya? Ini pendapat yang pertama ya Bu ya. Pendapat yang kedua, wa afta bil afwi wa fihi al-hafidhu Ibnu Hajarin hina idzin. Yang kedua, menfatwakan padanya najis tersebut dimaaf. Siapa yang memberikan fatwa tersebut? Al-Hafidh Ibnu Hajarin hina idzin, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Jadi ada dua pendapat ya Bu ya. Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apabila ada kutu kepala atau ada laler atau ada binatang yang darahnya tidak mengalir, kemudian kena di baju ibu, di badan ibu, tadi contohnya Bu ya, ada laler mati di mukena ibu, ibu lagi sembahyang, bagaimana sembahyang ibu hukumnya? Sembahyang ibu dihukumkan adalah batal pada pendapat yang pertama. Kenapa demikian? Karena najisnya dihukumkan sebagai najis yang tidak dimaaf. Pendapat yang kedua adalah pendapat daripada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, yang beliau berpendapat bahwasanya hukumnya adalah najis yang dimaaf. Jelas ya Bu ya? Ibu silahkan pakai pendapat yang pertama, boleh. Pakai pendapat yang kedua juga silahkan diperbolehkan. Misalnya pas ibu lagi sembahyang, mukena ibu ada laler mati, ibu pengen pakai pendapat daripada Al-Hafidh Ibnu Hajar, boleh gak Bu? Boleh. Artinya bagaimana pendapat beliau? Najis tersebut adalah najis yang apa Bu? Yang dimaaf. Maka sembahyang ibu bagaimana hukumnya? Sah gak Bu? Sah. Tuh demikian ya Bu ya. Jadi silahkan ibu pakai pendapat yang pertama,
yang mengatakan najisnya tidak dimaaf, atau pakai pendapat yang kedua, pendapat daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, yang beliau berpendapat bahwasanya najisnya najis yang dimaaf, artinya salat ibu dihukumkan sah. Jelas ya Bu ya? Nah sekarang bagaimana hukum telur kutu Bu ya? Kan ada kutu, ada telur kutu ya Bu ya? Sampai demikian ulama membahas ya Bu ya, subhanallah ya Bu ya. Ulama sampai demikian membahas, sampai telur kutu dibahas. Nah ulama itu bagaimana hukumnya? Wasi'banu wajildul qamlati yu'fa anhuma fi tadha'ifil khiyatati. Telur daripada kutu dan kulit daripada kutu bangsat, yu'fa anhuma, dimaaf najisnya dari keduanya, najisnya hukumnya dimaaf. Ada pada apa? Fi tadha'ifil khiyatati, yang ada pada lipetan-lipetan jahitan ya Bu ya. Ibu misalnya, anak ibu kutuan misalnya, kemudian telur kutunya sampai banyak, terus ini telur kutu kena ke bajunya, kena ke celananya. Ini bagaimana hukumnya dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah? Maka dihukumkan telur kutu tersebut dihukumkan najis yang dimaaf. Jelas ya Bu ya? Misalnya ibu punya telur kutu di kepala ibu, kemudian telur kutu ibu nyangkut di mana Bu? Mukena yang ibu pakai sholat ya Bu ya, udah kebanyakan. Bagaimana hukum sholatnya? Sah nggak Bu? Sah. Kenapa demikian? Karena telur kutu dihukumkan adalah najisnya najis yang apa Bu? Yang dimaaf. Jelas ya Bu ya? Sampai demikian ulama nggak bahas ya Bu ya? Sampai telur kutu ulama bahas, itu luar biasa. Jadi sekali lagi, telur kutu dan kulit daripada kutu bangsat itu dimaaf, yang ada pada lipetan-lipetan jahitan, dengan syarat illam ya'lam bijildil qabli, kalau ini orang tidak mengetahui akan kulit daripada kutu bangsat tadi. Kenapa demikian? Li usri taftishi tawbi lidzalika kulla waqtin, karena sulitnya memeriksa baju terhadap daripada kulit kutu bangsat setiap waktu. Susah ya Bu ya. Masa kita pengen sembahyang, kita ngeliatin ya Bu ya, ini ada kutu bangsat kan nih, atau ada kutu, ada telur kutu, nggak akan repot ya Bu ya, akhirnya minta waktu ya. Nah ulama menghukumkan apabila ada orang yang kutuan kepalanya sampai banyak telur kutunya, kemudian telur kutunya ada nyangkut di daripada mukena yang dia pergunakan, mukena yang dia pakai, bagaimana hukum telur kutu tersebut? Maka dihukum adalah najisnya najis yang dimaaf. Artinya bagaimana? Sembahyangnya dihukumkan sah dan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Ibu lagi sembahyang, ibu punya telur apa Bu? Telur kutu. Telur kutu ibu nyangkut di mana Bu? Di mukena ibu. Bagaimana hukumnya Bu? Najisnya najis yang apa? Yang dimaaf. Sembahyang ibu bagaimana hukumnya Bu? Sah nggak Bu? Sah. Kenapa demikian? Telur kutu dalam madhab kita dihukumkan sebagai najis yang dimaaf. Jelas ya Bu ya? Wafil qala ini, dalam kitab Al-Qala'id ada keterangan seperti ini. Walau daraba hayyatan au aqraban, kalau seandainya ada orang yang memukul ular atau memukul kalajengking, fa kharaja minhu ma'un, pas dipukul itu ular atau kalajengking keluar airnya, fi hayatiha, ularnya kalajengkingnya masih hidup. Bagaimana hukum air yang keluar dari ular yang ibu pukul atau kalajengking yang ibu pukul, yang keluar air tadi, sementara ularnya masih hidup, kalajengkingnya masih apa? Masih hidup. Bagaimana hukumnya? Fahuwa tahirun, maka dihukumkan suci, tidak najis. Hukumnya suci, tidak najis.
kalahmihi hayyan, seperti dagingnya pada waktu hidup. Misalnya ibu lagi sembahyang atau enggak lagi sembahyang, ada kalajengking, tonggeng ya Bu ya. Tahu kan tonggeng ya Bu ya? Tonggeng yang ibu kalau geprek bau apa Bu? Bau asem Bu. Bau asem tonggeng ya Bu ya. Ibu geprek tuh tonggeng, kemudian keluar air dia tuh. Kemudian ini tonggeng masih apa Bu? Masih hidup. Bagaimana hukum air yang keluar dari tonggeng tadi? Dihukumkan adalah suci, ya Bu ya. Dihukumkan adalah suci. Misalnya kena tangan ibu, bagaimana hukumnya? Suci. Dihukumkan tidak najis. Jelas ya Bu ya? Kan Jakarta jarang kalajengking ya Bu, yang sering apa? Yang sering ketonggeng ya Bu ya. Ketonggeng kecil ya Bu ya, kayak kalajengking ya Bu, tapi baunya apa? Bau asam. Kalau ibu keprek tuh dia suka keluarin bau asamnya. Nah, jelas ya Bu ya. Jadi apabila ibu tadi memukul ular, itu ular mengeluarkan air, ularnya masih hidup, atau ibu memukul kalajengking, keluar air, kalajengkingnya masih hidup, maka air yang keluar dari tubuh kalajengking ular tadi dihukumkan suci, tidak najis. Jelas ya Bu ya? Wa bayyantu fil asli, dan aku menjelaskan dalam kitab asal an fatwa Ibni Hajarin, dari fatwa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Bagaimana keterangan beliau? Anna huzalal lahmil mudni tahirun, bahwasanya kurusnya daging orang yang sakit hukumnya suci, kal lahmi, sama seperti hukum dagingnya. Ada orang sakit Bu, sakit pada akhirnya dia apa Bu? Tinggal tulang doang sama apa Bu? Sama kentut ya Bu ya. Udah kurus banget ini orang, kelihatan tuh semuanya tuh. Kita susah ngebedain, artinya dagingnya udah hampir nggak ada Bu. Nah ini bagaimana hukumnya ini? Kalau seandainya ada orang yang kurus banget, kondisinya sakit, bagaimana hukumnya? Hukumnya suci, dihukumkan seperti dagingnya. Wa in qaruba min launid dami, sekalipun warnanya seperti warna darah. Kita lihat ini Bu nih, orang sakit, dia punya tulang sama kulitnya udah nyatu, warnanya sama dengan warna apa Bu? Warna darah. Ini bagaimana hukum kurus daripada orang yang sakit tadi, yang dia punya tulang dengan kulitnya sudah seperti warna darah, maka dihukumkan suci dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Fa in tahaqqaqa anna humratahu aw sufratahu min ad-damil ladzi 'ala al-lahmi, kalau ternyata warna merahnya atau warna kuningnya dari warna darah yang ada di atas kulit, di atas daging, fahuwa najasun, maka hukumnya najis, lakin yu'fa anhu, tetapi najis yang dimaaf. Pas kita lihatin, ternyata ini warna darah, warna merahnya warna darah tuh. Tadi kita perhatiin, kayaknya bukan darah, tahu-tahu karena dia sangat kurus ya Bu ya. Oh iya, merahnya dari darahnya yang udah kelihatan. Nah itu bagaimana hukumnya Bu tuh? Ada orang yang sakit udah kurus banget sehingga darahnya itu kelihatan dari dagingnya. Bagaimana hukumnya? Hukum darah yang kelihatan, yang nampak tersebut dihukumkan sebagai najis, tapi najisnya najis yang apa Bu? Yang dimaaf. Jelas ya Bu ya? Wa amma ma taqattara minal kabidi mimma yushbihu dama ba'da syawaiha fatahirun. Kan Ibu suka nyate ya Bu ya? Nyate kadang-kadang hati juga disate Bu ya. Hati, jantung, kadang-kadang kalau iseng suka diapain Bu? Disate. Nah itu bagaimana hukumnya? Yang keluarnya kayak darah Bu tuh. Pas Ibu setelah nyatenya nyate hati atau jantung, kayaknya keluar darah seperti merah-merah warnanya. Ini bagaimana hukumnya? Wa amma ma taqattara minal kabidi mimma yushbihu dama ba'da syawaiha, adapun
sesuatu yang menetes dari hati atau dari jantung, yang dia menyerupai seumpama darah setelah ibu sudah menyate itu hati atau jantung, fatahirun, maka hukumnya suci. Pas ibu udah kelar nyate, yang ibu sate tadi apa bu? Hati atau jantung. Ibu lihat kayak warna darah ini merah, itu bagaimana hukumnya? Kalau setelah sudah disate, maka dihukumkan suci dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Boleh nggak dimakan bu? Boleh, silahkan tuh. Tapi ingat, setelah sudah diapain bu? Sudah disate, udah mateng, itu hati atau jantung, ibu lihat ini ada warna-warna merah kayak darah, itu bagaimana hukumnya? Hukumnya suci dan ibu diperbolehkan untuk memakannya. Jelas ya bu ya? Au qablahu, atau sebelum matang atau sebelum disate, bagaimana hukumnya? Pas ibu pengen nyate ini hati atau jantung, atau sebelum ibu nyate ternyata ada warna darah, fa in kana bilaunid dami, kalau seandainya sebelum ibu sate, sebelum ibu menyatenya, ibu lihat nih di hati ada darah warna merah darah, di jantungnya ada warna merah darah, bagaimana hukumnya? Fanajasun, maka hukumnya najis. Jelas ya bu ya? Jadi kalau seandainya ibu pengen nyate hati atau pengen nyate jantung, lihat dulu bu tuh. Kalau ternyata sebelum ibu menyate ada apa bu? Ada warna merah yakni darah, maka dihukumkan sebagai najis. Najisnya nggak dimaaf bu tuh, jangan dimakan bu, nggak boleh bu tuh ya bu ya, karena hukumnya najisnya tidak dimaaf. Tadi kalau udah disate, udah kelar rapi nyate, ibu ngelihat ini di hati atau di jantung kayak merah warna apa bu? Darah. Itu bagaimana hukumnya bu tadi pertama bu? Suci. Boleh nggak dimakan? Boleh, silahkan dimakan. Kalau yang kedua, sebelum disate, ibu belum nyate jantung hati, ibu lihat ini di hati di jantung ada warna merah darah, bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah najisnya tidak dimaaf. Jelas ya bu ya? Wa illa fala wallahu a'lam bissawab. Tanda ibu, besok insyaallah bacaannya walau shalla binajasin la yughfa anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana i'tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna wa ala laza ashrafna fatub alaina tauba tawsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani mahabbah au dhiratin au suhbah wal muslimina ajma. Amin rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wal ali wal ashabi عداد تصفي الصحب والحمد لله في البدء والتنهي. Baca bersama-sama.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.